Tetapi kami sangat rindu setiap telinga, siapapun mereka yang sempat mendengarkan ibadah kami hari ini, mendengarkan firman Tuhan, biarkan mereka diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami siap membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kembali lagi hari ini ada kesempatan buat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur Tuhan baik buat kita tetap diberikan kekuatan kesehatan, dan tetap sesuai dengan protokol yang ada. Ya, saya selalu ingatkan karena ketika saya sudah mulai lagi melakukan kegiatan di luar rumah, mulai bekerja beberapa hari kemarin, lalu di sana juga diingatkan, kalau sekolah bilang kalau satu kena kita semua nanti yang kena, jadi berusaha untuk menjaga diri kita semua, dia bilang ya, pakai masker, pakai face shield. Jadi kalau bisa kita yang tahu sendiri kondisi tubuh kita, ya, dan kita harus jaga baik-baik supaya kasihan dengan bukan hanya orang di luar rumah, tetapi orang di dalam rumah pun, kasihan istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan memang kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan kesehatan. Kita juga harus menjaga tubuh kita bagaimana supaya kita tetap sehat. Jadi sesuai dengan protokol yang ada, tetap masih menggunakan masker. Kita nggak tahu ini sampai kapan. Yang terpenting adalah tetap di dalam Tuhan, tetap berdoa supaya kita semua sehat. Amin. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Samuel, 1 Samuel. Kita akan baca 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2 saja. Tapi nanti kita akan membahas 1 Samuel 1 juga, ya, karena ini tentang Hana. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sudah ketemu semuanya? Amin. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2. Kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, lalu kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Puji Tuhan. Sudah membaca firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hati, dan kita mau melakukan di dalam hidup kita setiap hari, ya. Karena pakai masker, jadi saya berharap Bapak Ibu tidak bosan, karena lihat muka saya nggak terlalu jelas kan. Ya, ini lagi yang berdiri mukanya nggak begitu jelas kok, ya. Jadi nggak usah bosan. Saya sih berharap bulan depan kalau udah bisa Bapak Ibu izinkan ada tamu dari luar bisa pelayanan ke sini, saya akan mulai mengungkap untuk minggu depan, bulan depan, ya, kalau bisa kita jadwalkan ada hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kalau Bapak Ibu sudah setuju, boleh nggak kira-kira kalau kita undang hamba Tuhan dari luar bulan depan? Ya kalau kondisi mereka Tuhan, ya. Tetap jangan dulu, yang lain sih nggak tahu. Ya nanti kita coba pikirkan nanti gimana ya. Saya khawatir Bapak Ibu bosan ya saya berdiri sini, dia lagi. Tapi nanti saya atur supaya nggak bosan, maskernya nanti diganti lah warnanya. Itu pokoknya maskernya beda. Nanti minggu depan mungkin jangan ini lagi gitu ya. Saya sengaja turun itu selesai bernapas ternyata konsep ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita lanjut kebenaran firman Tuhan hari ini. Pasal 2 ayat 1 sampai yang kedua ini masih berkaitan dengan pasal 1. Ya, kisah tentang Hana, saudara. Nah, hari ini saya akan memberikan tema tentang pelajaran berharga dari Hana. Apa pelajaran berharga yang kita akan pelajari hari ini dari kisah Hana ini, yaitu iman yang sejati. Jadi mata Tuhan, saudara, semua orang, baik dia laki-laki, baik perempuan, itu sama-sama berharga di mata Tuhan. Jadi kita bilang berharga di mata Tuhan, semua orang kita berharga, enggak cuma pilih-pilih Tuhan. Oh, yang kaya yang berharga, yang ekonominya di bawah enggak berharga. Sama-sama kita berharga di mata Tuhan. Nah, Alkitab saudara mencatat, Alkitab menuliskan nama-nama, banyak sekali nama-nama kaum perempuan yang dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab, ya, kaum perempuan yang luar biasa. Tetapi bukan berarti laki-laki juga nggak diperhitungkan. Jadi berarti ternyata sama-sama. Atau perempuan tidak diperhitungkan, karena memang sama-sama dikatakan berharga di mata Tuhan. Ternyata banyak juga tokoh-tokoh dalam Alkitab selain Hana, ada banyak sekali, ya. Kalau kita baca Esther, Ratu Esther, ya, bukan Ibu Esther Pudrawati di sini, ya. Dalam kitab ada tapi Ibu Esther Pudrawati juga dipakai Tuhan. Saya bilangnya Esther, ya.
Nah, selain itu ada Naomi, ya ada Naomi juga di sini ya. Banyak sekali nama-nama di dalam Alkitab. Jadi tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan boleh menjadi berkat saudara. Ada namanya Lydia, penjual kayu ungu dari kota Tiatira. Ya. Jadi kalau kita melihat, kita menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana orang-orang dipakai Tuhan secara luar biasa, boleh jadi berkat. Nah, salah satu tokoh dalam Alkitab ini yang kita akan bahas hari ini, yaitu Hana, perempuan yang perlu kita teladani, ya. Yaitu Hana. Tokoh Hana ini yang akan kita bahas. Hana adalah ibu daripada Samuel. Kalau kita lihat Samuel pasal 1, saudara. Samuel pasal 1, kita lihat dulu Samuel pasal 1. Samuel pasal 1 dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Lahirnya Samuel. Saya bacakan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Eluhu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Ya, sampai di situ. Nah, saudara, kalau kita melihat Hana ini, saudara, dia tidak memiliki anak. Jadi pada saat mengucapkan anak ini tidak memiliki anak karena dia tidak memiliki anak, dia merasakan tekanan anak dari hubungannya, dari sekitarnya, sama istri dan anak Penina, istri dari Elkan sendiri. Dan saudara, bagaimana kehidupan anak pada saat itu ketika merasakan tekanan. Apa yang dilakukan oleh anak pada saat itu? Di tengah-tengah ketidakpercayaannya, di tengah-tengah tekanan, dia rasakan yang cukup berat. Dia berkenan. Yang dilakukan oleh anak, dia hanya menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hana menyerahkan kehidupannya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan apa? Dengan dia berdoa kepada Tuhan. Dia terus berusaha berdoa dan berdoa, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan menjawab kedua hati daripada anak.
Hana adalah seorang yang pantang menyerah. Walaupun yang lain sudah menyerah, tetapi Hana tidak menyerah. Dia seorang yang pantang menyerah. Dikatakan Hana itu pada zaman itu, pada zaman Israel yang mengalami perjuangan rohani, pada masa hidupnya banyak orang Israel yang tidak lagi memperdulikan Tuhan. Tetapi pada saat itu Hana malah berubah. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat itu Hana hanya datang kepada Tuhan, sementara orang-orang tidak lagi memperdulikan Tuhan karena mengalami perjuangan yang rohani. Tetapi Hana di masa hidupnya pada saat itu dia malah datang kepada Tuhan. Kan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan itu, kalau kita melihat bangsa Israel pada saat itu berbuat kesalahan mereka, sehingga dikatakan mereka melakukan kesalahan yang salah. Mereka berbuat sesuka hati, bahkan para imam tidak lagi menjadi teladan. Ya. Tetapi Hana tidak menyerah, dia terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia terus datang kepada Tuhan. Tuhan izinkan ada tantangan, ya. Tuhan izinkan ada pergumulan, ada persoalan, baik dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Tuhan mau supaya kita tetap datang. Jangan menyerah, tetap berdoa dan andalkan Tuhan. Nantikan Tuhan dan setia sampai Tuhan menyatakan pertolongan dalam hidup. Ini saudara yang beriman, sebagaimana yang seorang yang tidak mudah menyerah, mari kita menyerah. Dalam situasi apapun jangan mudah menyerah. Kalau kita melakukan sesuatu nggak bisa, nggak bisa. Sebenarnya tidak seperti itu mana ternyata. Sekalipun mungkin saat itu dia merasakan hit dalam hatinya. Ya kali saya digedek, kali saya begini, kali begini. Bukan hanya hari ini dia berdoa besok langsung Tuhan jawab, enggak. Kalau kita melihat terus kebenaran firman Tuhan di dalam pasal 1, pada terus setiap hari. Yang setiap hari Hana datang kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, dan itu sangat sekarang. Tetapi ternyata bahwa ketika Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongan. Jadi kalau kita lihat di ayat yang pasal 1 ayatnya yang ke-9, mulai dari ayat 9 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli diskusi dekat tiang pintu tadi. Dan dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terus. Dikatakan dan dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terus. Gimana kita menangis? Sampai mungkin seperti itu. Menangis itu kan sampai sudah orang yang menangis sampai terseduh-seduh, gitu ya. Kita kalau lihat kalau lagi ngambek nanti kayak gitu bagaimana? Kayaknya suka malam kayak itu sama kita mau hidup. Gimana caranya? Tetapi maksudnya anak ini berbeda dengan maksudnya anak kecil yang berdua menangis gitu ya, menangis kepada Tuhan. Dia menangis terus dia datang berdoa kepada Tuhan. Secara pribadi dia bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Artinya saudara di saat dia berdoa dan terseduh kepada Tuhan, dia merindukan supaya Tuhan menyatakan kelimpahannya. Dan itu bukan hanya sekali dia lakukan, bukan hanya pagi hari aja, siang hari, ya hari ini aja, terus besok enggak lagi. Jadi setiap saat dikatakan, dan seterusnya dikatakan ayat yang ke-11 di pasal 1. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidup, dan kisah syukur tidak akan menyentuh. Terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulutnya, mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak,
tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Di ayat yang ke-14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti ini? Sebagai orang mabuk, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat, bagaimana kehidupan Hana pada saat itu, sikap Hana pada saat itu. Dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun mungkin orang lain ya menilai dia salah ya. Pada saat itu Imam Eli katakan, dia berhentilah hai perempuan dari mabukmu. Dia katakan apa? Aku tidak mabuk. Tapi dia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dia merindukan supaya Tuhan memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan yang dia alami, dia merindukan seorang Tuhan. Dia terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan. Kita pun mungkin demikian dalam kehidupan kita. Hari-hari yang kita jalani saat ini, ada tekanan yang berat, ada pergumulan yang berat yang kita lakukan. Mungkin ya ketika kita setia kepada Tuhan, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Orang lain mungkin menilai kita udah seperti orang seperti nggak waras, atau seperti yang disampaikan oleh Imam Eli, dengan ada pergumulan tapi yang dilakukan kita hanya memuji Tuhan, berdoa dan berdoa. Ya. Penilaian orang lain mungkin ya nggak masalah saudara buat kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Ya. Penilaian orang lain kepada kita ya terserah, tetapi mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Mari kita hubungan yang akrab lebih lagi dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup. Amen. Saya beberapa hari kemarin berkunjung bersama anak ke tempat Blitar, keluarga, karena ada sesuatu yang isikan nanti ambil buku. Ya udah saya tanya dulu boleh nggak gitu. Oh boleh kok, langsung mereka telepon boleh. Nah takutnya nanti masuk ke sana kan nggak boleh gitu. Boleh datang aja. Ya kita datang, saya bilang nggak usah lama-lama kan kita. Yang penting kita udah ambil buku, kita langsung pulang kalau bisa. Ya. Tapi akhirnya di sana jadi ngobrol-ngobrol. Udah kita berdoa, kita pulang. Dia sempat ngobrol-ngobrol, dia bilang saya kemarin kayak karena ternyata dia sakit, datang kalian kok kurus banget gitu kan. Iya Pak, saya sakit gitu. Jadi kayak seperti orang yang udah berpikir ya, udah putus asa gitu. Dia bilang karena saya ngalamin sakit, tangan saya badan sebelah kiri ini tangan, dia bilang kayak susah banget. Dan dia bilang iya Pak, dia udah di belakang dia udah berdoa, dia tidur di kamar belakang anak-anak, terus dia bilang sama saya, pokoknya dia udah macam-macam apa tuh omongannya, dia bilang pokoknya nanti panggil Kak Koni kalau mau doa pelepasan saya ya katanya. Pokoknya harus Kak Koni yang pelepasan buat saya. Iya Kak, saya ngomong gitu. Terus nanti kalau misalnya itu saya harus dimakaminnya di San Diego, dia bilang. Kan saya asuransi, enak aja dia bilang gitu. Kan saya bilang, kok sampai segitunya gitu ya. Iya, kata Kak Daki, iya. Dia sambil ngomong, pokoknya kalau saya udah ini harus panggil juga Kak Koni ya doain pelepasan buat saya katanya. Waduh, saya bilang ini umur panjang ini begini, saya bilang gitu. Ini bisa umur panjang nih kalau begini. Ya, tapi puji Tuhan gitu. Sudah merasa nggak percaya kayaknya gampang Tuhan. Itu artinya saudara kita menyerah gitu ya. Bukan menyerah berarti Tuhan kalau berikan pertolongan pada saya tapi kayaknya kok nggak sanggup lagi gitu kan. Tetapi mari saudara, mungkin bukan seperti yang pergumulan saya sampaikan tadi apa yang dialami oleh Blitar ketika dia sakit gitu ya. Dalam kondisi-kondisi yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan usaha kita, marilah kita terus dalam serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya melihat bagaimana kehidupan Hana, dia memiliki iman yang sejati di depan Tuhan. Dikatakan dia seorang yang tidak mudah menyerah. Yang kedua saya melihat di sini saudara,
Apa yang di pelajaran berharga apa yang kita dapatkan dari Hana? Hana selalu mengingat Allah dikala dia ada masalah dan dikala dia tidak ada masalah. Jadi bukan hanya di saat-saat kita mengalami masalah, ya, tetapi di saat pun kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, kita tetap datang kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kita tetap sama, saudara. Di saat ada masalah, di saat tidak ada masalah, tetap 100% saya tetap sama kesetiaan saya kepada Tuhan. Jangan berbalik ya saudara ya. 1 Samuel 1 ayat dari ayat yang ke-12 saya melihat di sini. Oh tadi kita sudah baca ya. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pelajaran berharga yang kita dapatkan pada pagi hari ini dari kisah Hana, dia memiliki iman yang sejati. Karena Hana selalu mengingat Allah. Ya. Hana selalu mengingat Allah, saudara. Sehingga dia terus datang kepada Tuhan di saat ada masalah, di saat tidak ada masalah. Hana itu tetap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah kita demikian, saudara, dalam kehidupan kita? Apakah yang dilakukan Hana dikatakan di saat menghadapi masalah yang besar dalam hidupnya? Yang pertama kali dia datang dan berdoa kepada Tuhan, kemudian dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Jadi Hana berdoa dan jujur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dia mengungkapkan rasa sakitnya yang terdalam. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-16 tadi, janganlah anggap hambamu ini sebagai seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jadi bagaimana Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan? Hana berdoa dengan berkata jujur kepada Tuhan. Ya. Jadi ada keterbukaan di sana. Hana terbuka hati di depan Tuhan, menyatakan bahwa karena cemas dan sakit hatinya. Ya. Apakah kita pernah terbuka di depan Tuhan, menyampaikan hal-hal yang jadi kerinduan kita kepada Tuhan, pergumulan kita, persoalan kita kepada Tuhan? Kita terbuka hati di depan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tolong nyatakan pertolongan buat hidup saya, buat keluarga saya, buat usaha saya, buat pekerjaan saya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin kembali lagi kita berkata, saya udah berdoa loh Bu, dengan sungguh-sungguh, saya udah terbuka hati di depan Tuhan, tetapi kok belum ada jawaban sama sekali. Ya. Pernah nggak kita mengalami, kita pribadi itu sudah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya udah berdoa loh sungguh-sungguh, tapi kok belum juga ada jawaban. Pernah nggak saudara alami seperti itu? Pernah? Pernah? Ya pasti kan. Kok saya udah berdoa sungguh-sungguh, apalagi yang saya mau lakukan? Saya udah berdoa. Ya tetap sungguh-sungguh lakukan itu. Ya, setiap saat. Mau jawabannya kapan? Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan, dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam berdoa dikatakan, kita melihat Hana, dalam berdoa ia sangat konsentrasi. Ya, dia konsentrasi sehingga dia tidak menyadari situasi sekelilingnya pada saat dia berdoa dan dia bernasar kepada Tuhan. Apa sih nasar? Nasar sebuah janji, ya, sebuah janji kita kepada Allah. Itu nasar. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi kita penuh di hadapan Tuhan, tidak terganggu dengan hal apapun. Saya mau berdoa kepada Tuhan, saya mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah kadang-kadang mungkin kita dalam keluarga kita, sementara ada orang berdoa, kita tanpa kita sadari, kita nggak melihat dia lagi berdoa, kita berisik atau apa gitu ya. Nah orang yang lagi berdoa pun apakah terganggu atau tidak gitu kan.
Saya pernah saudara lagi berdoa di rumah, di rumah berdoa mau baca Tuhan. Mungkin anak-anak juga nggak kayak saya yang mau perhatikan saya berdoa, berisik gitu ya. Kita nyam sana sini, dia nggak memperhatikan saya lagi berdoa gitu. Tapi baru mulai berdoa, dan saya kalau berdoa agak berdoa amat gitu ya. Berdoa, saya agak terganggu gitu. Tapi saya coba berusaha untuk saya tetap konsentrasi. Sekarang saya selesai berdoa, saya bilang lagi berdoa. Kalau lagi berdoa ya katanya, kalau lagi berdoa. Jadi hal-hal seperti yang kadang-kadang mengganggu konsentrasi kita. Nah, ini hal yang sederhana. Tetapi maksud saya saudara, ketika kita di tengah-tengah pergumulan kita, dalam tekanan kita, apa yang ketika kita lakukan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mungkin bisa mengalami gangguan hal-hal apapun dari sekeliling kita, saudara. Bukan hanya seperti tadi yang saya sampaikan, tetapi mungkin ada hal yang ada lagi hal-hal yang ditawarkan kepada kita, yang kadang-kadang membuat hati kita akhirnya bertanya-tanya ya di depan Tuhan, dan kita mulai ini benar apa enggak ya, ini benar apa enggak. Jadi mengganggu konsentrasi kita. Nah, apakah kita terganggu atau enggak, itu kembali lagi kepada diri kita. Ketika kita, saya percaya, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita nggak akan terganggu kok dengan apa-apa. Yang terpenting adalah kita benar-benar fokus kepada Tuhan, konsentrasi di dalam Tuhan. Nah, saudara, bagaimana sikap Hana setelah berdoa? Ya, sikap Hana setelah berdoa kita melihat, dikatakan firman Tuhan, mukanya tidak muram lagi, itu kata firman Tuhan. Setelah dia berdoa, mukanya tidak muram lagi. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi, dikatakan firman Tuhan di pasal 1 ayat yang ke-18 ya. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, lalu makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana sikap Hana setelah dia berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, mukanya tidak muram lagi dan dia mau makan. Tunjukkan sikap yang sukacita dan berbahagia. Jadi ada perubahan. Ternyata doa membuat segala sesuatu berubah. Nah, doa membuat segala sesuatu berubah. Yang tadinya mukanya sedih, tadinya mukanya muram, sulit untuk tertawa, sulit untuk bersukacita karena beban yang berat. Ternyata ketika dia konsentrasi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, doa itu mengubah segala sesuatu. Mukanya tidak muram lagi, dikatakan firman Tuhan, dia makan. Mungkin ketika mengalami beban yang berat, makan pun sulit, ya. Kok kayaknya nggak langsung makan. Nah, sepertinya tidak mau makan, tidak ada nafsu makan. Kenapa sih? Saya jadi nggak langsung makan. Kan kadang-kadang seperti itu. Ayo makan dong. Enggak, udah makan aja sana. Saya nggak nafsu makan. Kadang-kadang mungkin seperti itu ya. Tanya dulu kenapa nafsu makannya kenapa gitu kan? Kamu kenapa lagi sakit? Bukan berat yang dialami. Tetapi ternyata kita ketika berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, diubahkan semuanya. Jadi doa itu memang mengubah segala sesuatu. Apakah ada hasil dari doa Hana? Ya, ada hasil nggak dari doa Hana ketika berdoa sungguh-sungguh? Ya, tentunya ada hasil. Karena dia terburu-buru. Tadi kita sudah baca, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Hasil daripada Hana berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya dengan memberikan seorang anak. Yang ketiga, saudara yang melihat di sini pelajaran berharga apa yang kita dapat, yaitu yang ketiga, Hana bukan hanya berani meminta kepada Tuhan, tetapi dia juga berani memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya. Bukan hanya dia berani meminta kepada Tuhan dalam doanya, dia terseduh-seduh berdoa, Tuhan tolong kasih saya seorang anak, kasih saya seorang anak. Ketika Tuhan menyatakan pertolongannya, dikatakan Hana juga berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 28, ya tadi kita sudah baca di ayat yang 21 dikatakan, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasabnya kepada Tuhan, tetapi Hana tidak ikut pergi
Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susul, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkanah suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyakiti dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai sapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Nah ini saudara, kita melihat pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kisah Hana adalah bukan hanya sekedar dia berani meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi ternyata dia berani juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maksudnya apa saudara dari kisah ini? Kita melihat Hana udah bersusah-susah payah, dia mengalami tekanan yang berat, dia berdoa sampai menangis terseduh-seduh kepada Tuhan, meminta seorang anak. Terus mungkin kita berkata, tetapi kok pada akhirnya ketika anak itu ada, dia mulai kanak-kanak, dia malah persembahkan kepada Tuhan, bawa ke rumah Tuhan. Ya, bawa ke rumah Tuhan, dia sampaikan kepada Eli, inilah Eli, tahu kan kamu, dia sampaikan kan, waktu saya berdoa di sini dulu, saya menangis terseduh-seduh meminta kepada Tuhan. Nah ini hasil dari yang saya menangis terseduh-seduh berdoa kepada Tuhan, ini anak ini. Dan sekarang saya mau persembahkan ini kepada Tuhan seumur hidupnya. Jadi dia bukan hanya meminta berdoa kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidupnya, menyatakan berkatnya dalam hidupnya, dia berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Kadang-kadang segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita bergumul kepada Tuhan. Ya, kita hanya berani meminta kepada Tuhan, tetapi untuk memberi yang terbaik buat Tuhan kita tidak berani saudara. Nah, kadang seperti itu. Mungkin kita merasa, kalau saya nanti berikan persembahan, saya berikan ucapan syukur, saya memberikan perpuluhan saya, gereja yang kaya, hamba Tuhan nanti akan jadi kaya. Mungkin seperti itu pikiran kita saudara. Ya, banyak saudara yang berpikir demikian. Tetapi kita kembali lagi kepada kebenaran firman. Kalau kita sudah mengerti, memahami kebenaran firman, kita akan tetap melakukan kebenaran firman dan kita akan berkata bahwa saya akan tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup saya dan mengembalikan kemuliaan Tuhan. Apakah kita menjadi miskin ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Ya, syukur, perpuluhan dan apapun. Ya. Enak aja hamba Tuhan ngomong perpuluhan, enak aja hamba Tuhan ngomong ucapan syukur. Perlu mungkin sampaikan saudara, karena kadang-kadang banyak saya suka sedih saudara. Kalau ada jemaat-jemaat yang bukan jemaat pian saudara ya, ada jemaat-jemaat di luar sana ya, nggak semuanya. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak memahami, tidak melakukan ya, akhirnya iman tidak bertumbuh, kerohaniannya tidak bertumbuh, hanya memprotes selalu apa gereja, hamba Tuhan. Ketika kita berani melakukan sesuatu, saudara percaya kok, saudara akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Ya, dan saya sungguh merasakan itu. Ya. Saya sungguh merasakan itu, saudara. Yang enak kok hamba Tuhan kaya. Ya, hamba Tuhan pun harus melakukan demikian, saudara. Malah harus lebih daripada itu. Ya. Jangan menahan perkataan kita, belajar berani meminta kepada Tuhan sesuatu ketika Tuhan memberkati kita. Ayo kita juga berani berbuat sesuatu, mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, saya mau melakukan ini karena saya mau kembalikan semuanya ke kemuliaan Tuhan. Bukan gagah-gagahan saya, bukan ya, karena hebatnya saya, tetapi ternyata pun kalau kita melakukan itu karena kemurahan Tuhan buat kita. Amin. Karena kemurahan Tuhan buat kita. Sebagaimana dikatakan, sebagaimana nazar Hana kepada Tuhan, setelah disapi ia menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan. Jadi pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kisah Hana ini adalah Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk dididik oleh Ibu Eli pada saat itu. Dia mengajarkan kita untuk tidak hanya berani meminta kepada Tuhan, tetapi ayo kita berani memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya, memberikan hal-hal yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakan itu di dalam kehidupan. Amin. Pasti saudara harus yakini dan percaya bahwa Tuhan pasti akan
menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat saudara di Mazmur pasal 54, Mazmur 54 ayat 8 dikatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban syukur kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik. Ya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik. Ya Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian-bagian yang lain tentang bagaimana seorang persembahan seorang janda yang miskin di dalam Lukas pasal 21 dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah sering mungkin kita baca firman Tuhan ini, bagaimana kisah seorang janda yang miskin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, Elia dan janda disantap. Waktu Elia bilang, pulang coba kamu buatkan ini terigu ini, terus nanti kasih kepada saya, ya. Tapi dia berpikir lah, itu kan di saya kan cuma ada berapa sedikit tepung saja, ya. Kalau saudara baca kisah itu luar biasa, saudara, ketika saya baca kisah itu sangat luar biasa. Dengan hal yang sederhana cuma lain itu, tapi ketika dia mencoba melakukan apa yang disampaikan, ternyata memang Tuhan melipat gandakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Enggak pernah kekurangan. Dikatakan dia tidak pernah habis-habis, terus ada. Ya, menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Dia mau memberikan yang terbaik. Dia melakukan itu, yang awalnya mungkin benar enggak ya. Tetapi ketika saya coba melakukan, ketika dia mau melakukan itu, saudara, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rela, Tuhan melipatkan. Jadi pelajaran berharga yang kita dapatkan hari ini, yaitu yang pertama kali, jangan mudah menyerah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Jangan gampang menyerah, saudara. Ya udahlah, udah deh kalau begini, ya mati aja deh kalau begini ya. Jangan sampai begitu juga ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu mengingat Allah. Kita harus selalu mengingat kepada Yesus Kristus yang menolong hidup kita. Bukan hanya di saat kita mengalami masalah, bukan di saat kita mengalami tekanan, tetapi di saat kita pun diberkati oleh Tuhan, dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Mari kita tetap mengingat kepada Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kita bukan hanya berani meminta kepada Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita, tetapi mari kita berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jangan pernah kita merasa, nanti saya nggak cukup, nanti saya kekurangan. Saudara tidak akan kekurangan, coba lakukan. Saya udah praktekkan, saudara. Ya, dalam hal apapun kita coba belajar, saudara, untuk melakukan itu. Ya, Tuhan pasti akan melipat gandakan. Tetapi saudara, kadang-kadang kita memang diuji oleh Tuhan. Saya sering kali, saudara, dan beberapa waktu yang lalu pun demikian. Terutama ini, saya berdoa, Tuhan tolong. Ketika Tuhan memberikan berkatnya, ada aja gitu yang Tuhan memang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ada saja gitu orang yang dipertemukan dengan saya, tiba-tiba ada yang datang, ya, gini cerita begini. Nah, sekarang saya kembali lagi ketika orang itu saya Tuhan, ketika Tuhan memberkati saya, ini yang doa saya, yang saya lakukan, saya harus kembalikan ke kemuliaan Tuhan. Ternyata dari situ Tuhan uji saya gitu. Kamu berani nggak? Berani. Saya harus berani. Bukan hanya itu, berapa hari kemarin itu ada 3 orang atau 4 orang, tiba-tiba di saat saya, saudara, lagi membutuhkan sesuatu, karena Jessica mau kuliah, saudara, saya lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan izinkan, saudara, ada aja gitu ya orang yang datang minta pertolongan, bukan cuma kita, saudara. Ya, tiba-tiba ada yang begini. Untuk mengingatkan saya harus lakukan. Ketika kamu memiliki sesuatu dan kamu harus bantu, kamu harus bantu. Saya cukup berani, saudara, untuk melakukan. Saya percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Saat ini Tuhan coba buka jalan, Tuhan coba buka pikiranmu. Coba di saat seperti ini kamu lagi bergumul. Nah, saya izinkan nih, coba ada orang-orang yang saya coba utus kepada kamu, melihat kamu membantu, kamu mau nolong. Ya. Kalau mungkin sebenarnya saya seorang janda loh, ya. Saya punya anak 2, tapi saya nggak melihat itu. Saya cuma melihat kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan berkarya dalam hidup kita, menolong kita. Amin, saudara. Ya, lakukan yang terbaik. Puji Tuhan, mari miliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang sejati dengan Tuhan. Tanya firman Tuhan hari ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita pujian kepada Tuhan. Saya sudah melanggar Bapak Ibu ya, minta maaf. Harusnya memang
waktu berkhotbah itu hanya 15-20 menit dikasih. Tetapi kadang-kadang kalau udah di depan mau menyampaikan pun jadi bingung kalau cuma sudah dipersiapkan dengan berupa ya menyampaikan hanya garis-garis besarnya. Yang terpenting adalah kita tidak terganggu, dan saya yakin saudara dapat kata ini. Ya. Kita naikkan kepujian kepada Tuhan. Tahu doa yang membuat saudara apa negas ya? Hidup ini adalah kesempatan. Pemeliharaan Tuhan berkat Tuhan dalam hidup keluarga besar.
dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari kisah Hana. Kami mau memiliki iman yang sejati seperti Hana. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menyatakan